Kalau gue ini pendapat gue ya, dalam membuat logo itu nggak harus ada filosofi. Wah, ini semuanya rata-rata logo desainer pakai filosofi loh. Gue kalau bikin konten kayak gini ya, komen selalu rame nih bang. Nah, kita kasih solusi. terus mix and match-nya gimana? Maksudnya ini cocoknya sama warna ini cocoknya sama warna ini, gitu-gitu gimana Itu caranya? biasanya kalau penentuan warna ya, ini simpelnya aja, gue kasihnya simpel-simpel aja bang. Oke. Kalau nentuin warna untuk desain logo itu kita lihat aja langsung ke logo-logo di bidang tersebut biasanya warnanya apa. Kayak gitu misalnya kayak logo untuk IT dia biasanya kan pakai gradasi. Ya udah tuh warnanya pakai yang kayak gitu aja. Ini buat gampangnya. Tapi kembali lagi ke klien kalau warna mah. Klien sukanya warna apa? Tapi kalau misalnya ini melanggar ciri logo yang baik ya. Kalau kliennya kan namanya klien kan kadang ada yang nggak ngerti ya kan. Kita jelasin, oh mas kalau untuk logo kayak gini warna kuning nggak cocok nih soalnya nanti tabrakan sama backgroundnya warna putih, mending warna ini aja gimana. Jadi diskusi lah. Kita nggak kayak ngajarin tapi diskusi. Oke. Yang enak kayak gitu. Oke, itu malah jadinya iya ya dia ngerasa kayak dibantu gitu ya. Betul, ada servis tambahan. Oh iya nih, bantuin banget kayak gitu. Oke, revisi maksimal berapa kali sih kalau ada logo desainer? Kalau gue menyarankan ya untuk menyarankan jangan pasang revisi unlimited. Oh banyak tuh tapi banyak gitu kan, dikira itu value kan. Padahal kalau menyiksa itu kalau revisi unlimited. Oke. Jadi harus ada SOP-nya nih teman-teman. Kalau mulai dari sekarang harus punya SOP. Jadi kayak maksimal revisi itu berapa, terus konsepnya berapa. Nah yang paling banyak itu biasanya itu tadi revisi unlimited. Itu pusing. Kalau gue biasa revisi 3 kali lah udah. Lebih dari 3 kali ada tambahan bayar. Oh jadi ada add-on atau added value ya, gitu. Kayak gitu. Oh bayarnya berapa ya kalau tambahan gitu biasanya? Ya, paling 30-50. Revisinya dikit-dikit kan biasanya. Oke. Bukan mayor. Jadi ada revisi mayor, ada revisi minor. Kalau minor tuh kayak, mas ini sudutnya di rounded dikit deh. Atau mas warnanya coba ganti warna kuning. Terus misalnya fontnya coba font yang ini nih. Nah kayak gitu revisi minor. Tapi kalau revisi mayor tuh udah merubah konsepnya. Itu mayor. Kalau mau klien-klien juga gitu. Maksudnya kalau memang lu nggak suka dari awal, ya lu bilang ya. Pasti kan lu kan ngasih draft dulu nggak sih? Apanya? Lewat sketsa. gambar, sketsa gitu kan? Kadang gua kasih kayak gitu. Iya kan? Kalau emang dia nggak suka, jangan coba-coba. Kasian para logo designer. Benar, buat teman-teman juga. Mending ngasih kayak gitunya. Tadi bener kata lu bang. Jadi ngasih sketsanya dulu. Iya. Jangan langsung di mana? Jangan langsung di software lu jadiin, enggak. Jangan langsung kasih sketsanya. Tapi kalau gua biasanya langsung kasih software sih. Alhamdulillah revisinya dikit. Gaya banget. Sombong amat ya bener. Ya tapi kalau memang udah pede mah insya Allah ya. Yang penting kita mengerti briefnya kan. Kalau nggak ngerti baru sketsanya aja. Tapi kalau kita emang udah bener-bener ngerti ke arah mana desain logonya bakal harus kita buat ya udah nggak apa-apa. Cuma emang bener sih sketsa aja dulu nggak apa-apa. Kasih sketsanya dulu, jangan dipindahin ke software dulu. Nah itu maksudnya. Oke. Terus ada hal-hal yang memang menarik nggak dalam artian dia happy, menarik dalam tanda kutip ya. Wah kita senang nih, tapi ujung-ujungnya ternyata logo lu nggak dipakai. Itu pernah bang, sakit hati banget gue. Makanya gue bilang menarik dalam tanda kutip. Wah menarik ya, taunya logo lu nggak dipakai. Itu hal paling menyedihkan tuh saat desain logo kita taunya nggak dipakai. Banyak kan yang kayak gitu kan? Banyak. Nah itu alasannya apa? Pernah lu kulik nggak? Biasanya karena dia nggak enak sama desainernya. Jadi terima-terima aja tapi nggak dipasang, dia nyariin desainer lain. Karena gue pernah nih bang dapat klien. Taunya dia udah coba nge-hire desainer itu udah nyampe 10. Gak ada yang cocok-cocok. Gua udah perasaan gak enak tuh kalau udah yang kayak gitu. Oh dia jadi curhat awal-awal. Mas saya udah sampai 10. Mas udah desainer ke 10 nih. Wah beban. Akhirnya gak jadi bang. Lah kenapa? Tapi dia bayar full sih. Lah bentar, dia nggak jadi bayar full, maksudnya nggak jadi pakai bikinan lo? Tapi dikirim filenya, cuma dia nggak pakai bikinan gue. Dia ngomong, ya kayaknya nggak cocok nih, tapi udahlah saya bayar full aja, filenya dikirim ya, gitu dia ngomong. Juga kan sakit hati ya, coba dapat duit, gimana sih bingung jadi gue. Udahlah yang penting dapat duit. Iya, lah alasannya apa? Dia nggak pakai jasa lo, hasil lo? Nggak cocok katanya. Apa? Makanya, apa? Boleh lihat nggak? Nggak ada, gue nggak pasang. Enggak si usahanya. Nggak ada, gue nyari-nyari di internet. Oh lu nyari juga? Iya nggak ada. Itu dia udah 10 desainer. Dia baru ngomong pas gue udah ngasih logonya, baru ngomong ini desainer ke 10. Kalau dia ngomong kayak gitu di awal, gue nggak bakal mau terima. Karena nih kayaknya emang orangnya
seleranya ngebingungin orang, nyampe 10 desainer gitu. Dan lu juga kena revisi berkali-kali juga? Iya, makanya gua charge tambahin. Terus akhirnya tetap nggak dipakai. Nama perusahaannya lu udah cari nggak ada? Nggak ada. Itu order fiktif. Tapi kan dibayar full. Oh iya juga ya. Nggak ada, fiktif yang penting full. Oh iya. Cuma ya sakit hati juga bang. Apa sih, gue penasaran, apaan nama minuman, makanan? Bukan. Halo, clothing. Oh clothing. Ini nggak boleh disebutin. Jangan dah. Hah? Kasihan nanti di blacklist oleh para desainer kalau dapat orang yang dengan brand ini jangan diterima nanti gitu gue takut. Clothing, tapi nggak mungkin Fatkera kan yang kita pakai ini. Fatkera. Bagus. Iya jelas. Yang lain Fatkera. Iya kan. Iya. Kalau ada yang lain brand masuk lebih gede, saya ke sana. Waduh. Ganti saya ya. Ya itu ternyata jadi duka juga ya. Sedih bang, sakit hati. Iya memang kalau gue lihat tuh logo desainer nggak cuma melulu kok orientasinya uang, tapi ada kalanya dia juga suka diapresiasi ketika hasil desainnya dipakai. Itu mau dibayar kayak cuma dulu kayak awal-awal gue dulu ya, cuma bayar 50.000, 35.000. Cuma gue lihat desain gue dipasang gitu di banner apa poster, seneng gitu bang. Masya Allah, desain gue nih gitu. Iya kayak gini misalnya logo kunci kasih solusi kan, ya kan, kita pasang di mana-mana pasti desainer seneng kan. Iya. Dan juga kan portofolio buat dia juga, logo desainer. Iya gitu. Iya. Nah itu ya memang kadang ya problematika ya fotol ya kan problematika. Nah maksud gue gini, gimana cara nentuin desain ini bagus, desain ini enggak, logo ini bagus, logo ini enggak, itu gimana bro? Kalau bagus enggak itu kan selera orang ya beda-beda. Yeah. Cuma dalam logo itu ada kriteria yang disebut logo yang baik kayak gimana. Nah ini maksud gue ini buat para, kalau tadi kan buat para konten kreatornya, buat para jasanya. Sekarang tips and triknya buat para pengusaha yang mau order ke jasa logo. Maksud gue gimana cara pengusaha itu menilai bahwa ini adalah logo desainer yang bagus, yang layak itu loh. Oh iya. Soalnya kan pada dasarnya ketika nanti lu pada nih logo desainer jadi mitra kasih solusi, pengusaha tahu kemana kita harus mengarah gitu loh. Iya kadang belum ngerti juga merekanya ya, pengusahanya ya. Iya kan, iya betul. Maksudnya kan ada dua nih konteksnya, ada yang order, taunya logo desainernya memang hobi banget dalam kubangan pelanggaran syariat. Atau yang kedua ternyata ya gue salah orang lagi nih. Nah itu loh maksudnya. Kan kasihan juga pengusahanya jadinya 10 kali ya kayak tadi nyari. Kriteria sih kalau logo yang baik itu pertama simple. Kenapa harus simple? Karena dia bisa ditempatkan di berbagai tempat. Misalnya nih kayak kasih solusi logonya simple kan. Dia mau ditempatin di sini oke. Terus misalnya ikonnya ditaruh di atas oke. Atau ikonnya sendiri ya tanpa tulisan kasih solusinya juga oke. Ya kan? Pertama simple. Kemudian kedua ada yang namanya distinctive atau apa tuh? Unik lah. Unik. Unik kan, dia nggak generik logonya. Ya kan itu. Terus satu lagi, kok gue lupa ya. Unik. Oh ini ada di materi e-course ya. Satu lagi di materi e-course. Ini gimana mau bikin e-course kalau pematerinya lupa? Gue lupa itu. Satu lagi di sini. Satu lagi ayo. Ayo di sini lagi diuji Romexio ya. Skill dan value-nya ya. Bisa lupa gue ya. Satu lagi, yang ketiga. Unik. Saya tunggu. Unik. Distinctive. Satu lagi. Saya menunggu karena saya juga artinya appropriate. Alhamdulillah. Sesuai. Jadi ada 3. Unik, simple, unik, sama appropriate atau sesuai. Maksudnya sesuai itu gini. Kita buat logo untuk brand pakaian syar'i untuk muslimah. Tapi fontnya yang dipakai font-font gotik kayak gitu, yang serem kan gak cocok. Atau logo untuk brand anak-anak, tapi kita pakai fontnya yang kaku, gede-gede, terus warnanya cuma hitam doang. Itu kan nggak appropriate atau nggak sesuai. Jadi ketiga itu aja cirinya, simple, unik sama appropriate atau sesuai. Karena kalau logo nih cuma unik sama unik sama simple, tapi nggak appropriate sesuai ya buat apa logonya, ya kan? Oke. Terus kalau logonya unik, appropriate, tapi dia nggak simple, akhirnya nanti logonya ribet. Dan akhirnya kalau logonya ribet, yang kayak banyak filosofi. Nah kalau gue nih ya bang, dalam membuat logo itu nanti banyak yang komen juga nih ya. Kalau gue ini pendapat gue ya, dalam membuat logo itu nggak harus ada filosofi.
Kita contoh deh. Wah, ini semuanya rata-rata logo desainer pakai filosofi loh. Gua kalau bikin konten kayak gini ya, komen selalu rame nih bang. Nah, lu nggak bisa begitu. Gua nggak setuju. Semua logo desainer ada filosofinya karena dia sangat mengangkat arti logo tersebut. Berarti Anda jangan-jangan Kan gue jelasin dulu. Coba Facebook nih, logonya. Iya. Filosofinya apa? IF Facebook. Itu bukan filosofi, itu bukan filosofi mendalam. Kalau filosofi itu kayak misalnya nih huruf K, ada kuncinya yang bermaksud untuk memberikan solusi kayak gitu. Kalau Facebook kan F doang, logo-logo monogram kayak face muka tampilan kayak Louis Vuitton apa ngomongnya? Louis Vuitton ya kan? LV. Dia cuma LV doang. Makna logonya cuma singkatan dari Louis Vuitton-nya gitu. Berarti Louis Vuitton itu nggak bagus. Bagus kan gue bilang makanya logo nggak harus ada filosofi. Oh, yang ada filosofinya baru yang jelek. Ya kalau ada filosofi lebih bagus bang. Lu bikin gue nanti ada yang nge-DM banyak nih. Kan lu sendiri yang ngomong tadi katanya yang logo nggak perlu ada filosofinya. Bukan nggak perlu, nggak harus. Jadi kalaupun ada atau nggak masalah. Cuma kalau ada filosofinya lebih bagus. Ya gue juga bikin logo kadang ada filosofinya. Lebih ke alasan sih bang, alasan. Ini pembenaran. Maksudnya bilang aja lu malas bikin filosofi sehingga lu create campaign bahwa gue malas bikin filosofi nih. Jadinya otomatis biar logo desainer tanpa filosofi dimaafkan. Bukan, lebih ke alasan bang. Alasan bukan filosofi. Kayak gini, kenapa gue bikin bentuk logonya kayak gini? Nah lu kan ada alasannya tuh. Nah kalau gue kayak gitu ada alasannya kenapa bentuk logonya gitu. Tapi bukan filosofi. Kalau filosofi itu lebih mendalam lagi gitu loh bang, alasan-alasannya. Tapi kalau kayak kenapa bentuk logo Facebook itu huruf F? Ya karena untuk inisial nama Facebook. Kayak gue pernah bikin logo monogram yang tadi Texas itu. Yang Texas itu. Gue waktu itu kasih keterangan di ininya ya, deskripsi untuk upload ke ininya situs kontesnya. Gue kasih keterangan ya gue membuat huruf MN karena untuk ini kepanjangan dari namanya singkatan dari namanya, dan gue buat bentuknya unik supaya berbeda dari yang lain gitu doang. Oh ada nih alasan. Yang Texas mana ada? Nggak ada. Lah lu gimana sih? Yang itu gue bilang gue dulu nganggap bagus kok sekarang kurang itu. Sekarang gak gue pasang. Iya kan itu kan lu tampilin aja bahwa nih orang Amerika pernah order. Nah, ini gue pernah kan tadi yang Parmak Direct gue ada filosofinya tuh, huruf P, terus panah itu menandakan direct ya, ada filosofinya. Gue jadi pernah bikin logo ada filosofinya. Tenang aja. Waduh, gue takut jadi gini. Loh, kalau sendiri ngomong masa lu yang takut? Enggak. Harusnya lu bantah dong. Hei Anda logo designer yang pakai filosofi masih zaman lo gitu. Bukan gitu bang. Maksudnya lu pakai filosofi boleh, nggak pakai pun nggak apa-apa. Tapi usahain ada alasannya. Nggak cuma kayak lu bikin logo kayak gini. Kenapa logonya gini? Ya gue suka aja. Nah itu yang salah. Tapi kita harus jelaskan prosesnya. Kenapa logonya bentuknya kayak gini. Jadi makanya buat teman-teman juga nih, kalau bisa misalnya untuk minim revisi itu teman-teman jelasin juga ke klien kenapa bentuk logonya kayak gitu lu buatnya. Jadi jangan cuma kayak ngirim desain logonya doang tanpa nih mas desain logonya udah jadi, jangan gitu doang. Tapi lu jelasin. Kalau gua kemarin udah mulai pakai video. Gimana jelasin tuh? Ke klien. Saya bikin logonya kayak gini karena alasan ini karena perusahaan bapak itu bergerak di banyak bidang, oleh karena itu saya lebih memilih logonya monogram karena ini. Nah kayak gitu. Jadi si klien tuh ngerti, kenapa sih logo yang gue buat itu bentuknya kayak gini. Ketimbang kayak lu cuma ngasih logo doang, mas ini logonya kok bentuknya kayak gini. Ya suka aja mas, itu bagus ya, kan nggak profesional gitu terlihatnya. Berarti jadi alasan yang penting iya, betul. Kenapa lu buat logonya kayak gitu. Lu harus mempertanggungjawabkan desain logo yang lu buat, intinya gitulah. Kayak gitu. Oke. Itu berapa kira-kira logo desainer tuh? Budgetnya, harganya, jasanya? Semua umum pasarannya apa gimana? Iya, pasaran deh, boleh deh. Ya ada yang 20.000 aja ada. 20.000? Ada. 20.000, 50.000 ada. Bagus tapi? Ya sesuai lah. Biasanya yang maksudnya sesuai? Jadi seharga 20.000 gimana sih, nggak tahu. Jelek. Ya gue nggak bilang jelek. Gue bilang jelek sih. Tuh kan, lu gimana? 20.000 jelek? Kan selera gue. Maksudnya gue lihat ini logo jelek. Cuma ya ada aja 20.000 yang bagus. Oke. Terus lu di kisaran berapa kalau gue boleh tahu aja? Kalau gue kisarannya masih main di 500 nyampe tak terhingga. Wih, ngeri. Gila. Kalau kita batasin dia kuat
10 juta masa nggak diterima kan? Emang paling gede berapa lo orderan? Ya itu tadi yang dapat itu tadi 4 juta ya. 4 juta. Mahal juga ya. Ya alhamdulillah. 4 juta lo kalau order di Romexio. 7. Iya. Luar biasa. Apa yang gue dapat dari 4 juta? Ya, konsep logo yang bermakna untuk bisnis Anda. Iya, sedap. Iya, emang pernah ada. Pernah ada ya. Adalah yang 4 juta, 3 juta, 1 juta. Allah. Gue seneng sama klien-klien yang gitu bang, gue kasih harga terus dia, oh iya. Ya semua juga begitu, doa-doanya. Gue juga pengennya begitu. Mana ada yang mau revisi? Bener kan berarti? Iya kan? bener. 4 juta dapat filosofi juga. Iya, gue jelasin itu kenapa alasannya gini gitu. Terus apa lagi sih biasanya tuh kalau pengusaha ngeliat, ya lu lah, oke lah konten kreator harus ngapain agar biar tetap di order apa seperti apa selain bangun personal branding lah misalnya. Ya belajar marketing penting ya buat masarin ya. Lu pakai ads nggak? Pakai ads nggak? Gua IG ads tapi FB ads belum terlalu bisa. Jadi gue pakai IG ads doang. Works ya? Wah, alhamdulillah. Iya, ada aja yang nyantol. Oke, untuk saat ini kalau lu menilai kompetitor lo, siapa yang menurut lo saingan paling hebat? Desainer logo. Siapa ya? Sebut aja 3 deh. Lu dalam negeri. Ini. Rafiq Branding bagus nggak? Bagus. Hah? Mas Rizky kan? Rizky. Iya, bagus. Oke. Itu salah satu saingan lo. Iya, bukan saingan apa ya? Enggak, lu mah. Kan ya, gue nanya. Iya sih, ya sama-sama desainer logo kan. Berkompetisi kan ya. Apalagi lu sama-sama niche marketnya adalah muslim yang udah pada ngaji, yang udah pada paham syariat. Rafiq Branding bagus. Iya, bagus. Saingan lo kan? Oke. Terus kalau Indonesia, desainer logo Indonesia tuh ya Bang Rio Purba. Ya kan, bagus-bagus tuh. Bagus tuh, dia di Medan tapi ya. Nah, satu lagi Bang. Siapa? Mas Rianda di grup Salafi Designer ada juga. Rianda. Yang kemarin di ini Bang Reda Memorabilia Design. Oh, enggak tahu gua. Enggak tahu ya. Nah, itu monogramnya bagus-bagus tuh. Oh iya. Itu kliennya juga dari luar negeri tuh. Masya Allah. Itu bagus tuh, saingan lo juga. Lo lebih takut sama siapa nih kompetitor ini? Semuanya lebih gede dari gua semua itu. Oh iya. Si Rizky pernah duduk di sini. Iya kan? Berarti gimana cara ngakalin agar bisa bersaing sehat sama mereka? Lu buat yang unik misalnya atau seperti apa? Positioningnya. Kalau kita positioning kan kita beda dari dia. Kayak misalnya tadi Mas Rianda, dia itu kan positioningnya logo monogram, monogram kan. Terus kalau Mas Rizky Rafiq Branding dia kan untuk UMKM, kayak gitu ya. Gua tinggal cari aja. Berarti yang beda dari mereka apa? Oh, gua untuk minimalis. Logo-logonya yang minimalis sama simple. Oh, lu lebih fokus yang simple-simple minimalis ya. Berarti artinya kedua yang tadi ribet-ribet ya? Bukan ribet. Oh. Stylenya dia monogram, beda Bang. Oh, iya. Mancing-mancing. Enggak, mancing keributan netizen. Gue netizen. Gue cuma ya Allah, gue cuma nanya. Gue cuma meluapkan apa? Nanyanya bahaya, ngeri bosnya. Bukan mereka yang nggak simpel logonya, bukan ribet. Jadi memang mereka fokusnya aja. Beda jenis logonya, beda stylenya, beda target marketnya juga kan. Kayak tadi Mas Rizky target marketnya UMKM kan. Ya. Logo beda kayak gitu. Lo berarti lebih kayak orang kantoran misalnya. Yang logo-logo simpel gitu kan butuhnya orang-orang yang perusahaan-perusahaan. Iya. Mantap. Gitu. Tapi tahu nggak sih mereka berapa bayarannya? Kurang tahu gue. Kira-kira nggak pernah nyari-nyari tahu. Tapi biasanya di atas 1 jutaan tuh. Main juga. Kalau mereka. Kalian tuh ada komunitasnya gak sih? Maksudnya Salaf Designer yang bikin Musafir. Ya, Mas kan? Musa. Itu kan? Iya kan? Cuma dia di luar kota ya? Iya, di Jawa Timur. Iya, maksud gue itu tuh komunitasnya ngapain aktivitasnya gitu loh maksud gue. Ya, grup WA biasa. Oh, kopdar gitu kali ya? Cuma terus kayak membahas gitu-gitu, saling support lah. Belum ada agenda yang kayak terstrukturnya kayak gitu, belum ada sih. Oke. PDF gitu lo bikin juga gak sih buat klien-klien? Biasanya kan perlu gak? Kalau biasanya gue kalau jasa-jasa tuh ada PDF-nya, ada red card-nya gitu. Buat kliennya nih, brand guidelines bukan? Bebas lah. Red card gue ada. Ada juga ya. Terus ada kayak PDF-nya juga atau mungkin apanya segala macam. PDF buat apanya nih maksudnya? Apapun, misalnya kayak portofolio. Gue taruhnya kalau portofolio taruhnya di ini aja, Behance. Oh, Behance. Iya, Behance. Taruh situ aja gua. Itu ya. Iya, enggak usah bikin PDF, kalau gua taruh aja di Behance. Terus nanti kalau misalnya ada yang minta portofolio, ya udah gua kasih linknya aja. Oh iya, terus gua belajar dari lu Bang. Gua pernah nanya kan ke lu ya. Kalau ada klien nanya harga, jawabnya gimana? Ya kan lu bilang jangan langsung nanya harga di akhir aja, tapi
kasihnya value yang bakal dia dapat, terus kayak social proof portofolio lah dalam arti kalau di sini kan. Ya kayak gitu. Gua biasanya kalau ada yang nanya harga, gua kasih tahu dulu, terima kasih udah menghubungi saya gini-gini. Ini portofolio, logo-logo yang udah saya buat. Terus kemudian ini juga beberapa klien yang udah memakai jasa saya. Terus gue sebutin tuh misalnya kayak yang tadi Permak Direct, terus yang gede-gede yang gue sebutin. Habis itu baru untuk desain logo harganya paket A, paket B, paket C gitu. Jadi jangan langsung harga teman-teman. Itu dia. Udah ngerti. Ngerti lah. Belajar di mana? Bang Dery. Sama-sama sekarang lu juga punya e-course juga ya? Iya, makanya gue ajarin di situ juga. Oh, berapa harganya? Harganya untuk sekarang itu nyampe tanggal 10 Januari. Asik. Sampai tanggal 9 Januari gua kasih 99.000 hanya untuk sekarang tinggal 13 lagi nih. Oke, asik. Tanggal berapa nih sekarang kan? Tinggal 13 lagi alhamdulillah. Oh, gitu. Yang daftar udah hampir 70-an. Wow. Iya. Banyak juga ya. Alhamdulillah. Berarti kalau lewat dari tanggal itu harganya normal lagi. berapa? Normalnya 399. Wow, murah banget. Sekarang berapa harganya? 99.000. Harus buru-buru tuh. Ya cepetan daftar. Keburu kehabisan. Wow. Urgensi, Iya, ya kan? Bener nggak? Kalau promo harus ada urgensinya kan, supaya orang langsung transfer. Wow. Itu belajar juga. Iya. Nanti diajarin juga tuh. Oh, diajarin juga cara buat ngejualin, nge-closingin cepat. Copywriting juga kayak jangan langsung kayak jualan buka jasa desain logo, desain ini. Jangan, tapi kita harus angkat dulu problemnya apa bisnis atau pengusaha. Terus habis itu kasih solusinya, jebret baru promosi di akhir. Jadi jangan langsung promosi. Wow. Itu gue belajar juga kayak gitu. Hanya 99.000 udah bisa dapat semuanya tuh ya. Betul sekali. Bisa dapat harga dengan nanti lu buka usaha dihargain 30.000 tuh jasa logonya kan, dengan belajar di lu tadi. Ya enggak lah. Itu kan awal-awal gue jangan diikutin yang guanya mah. Ya kalau bisa teman-teman nanti biar bisa mahal, masa 30.000 doang. Iya. Kalau bisa buat nyaingin lo. Kalau iya alhamdulillah. Kalau gue kan dulu karena belum ada ilmunya, gue nggak berani juga masang harga mahal, makanya gue pasang 30.000. Kemana tuh kalau mau daftar? Klik link yang ada di bio Romexio 7. Gitu. Mumpung lagi promo ya. Iya. Mumpung di sini ya, harus manfaatkan kan. Iya. Oh, gue dimanfaatin dong. Iya, mohon maaf Bang. Iya. Ya mumpung dikasih tempat gimana kan? Harus memanfaatkan momen yang ada. Oke, siap. Gitu. Syukran bro ya. Apa nah. Kita kasih solusi.